Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, anak-anak semua, anak-anak mahasiswa program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Welcome back dengan Bu Veronica di channel YouTube-nya. Kali ini mata kuliah Technopreneurship pertemuan ketiga ya. Kita akan bahas mengenai Technopreneurship dan era digital. Technopreneurship and era digital. Ya, Technopreneurship di era bisnis revolusi 4. Ya. Belakangan ini istilah technopreneur menjadi trending topik di beberapa pembahasan dalam bisnis revolusi 4. Dalam rencananya, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mencanangkan program menuju 1000 technopreneur untuk bisnis era. Bahkan dalam beberapa kesempatan ada pihak Kominfo menjelaskan bahwasanya technopreneur merupakan bagian dari ekonomi digital kreatif yang nantinya akan berkembang di era bisnis milenial. Terjadilah sekarang ini. Nah, pengertian technopreneur sendiri intinya begini, apa sih technopreneur? Pertanyaan ini sering kali pasti muncul dalam benak kita yang mungkin belum mengerti tentang bisnis ya. Nah, technopreneur sendiri merupakan gabungan dari dua kata ya, teknologi dan entrepreneur, yang dapat diartikan sebagai suatu peluang usaha atau bisnis yang memanfaatkan keberadaan teknologi dalam pengembangannya. Pada era digitalisasi ini, perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pelaku usaha dituntut selalu melakukan pengupgradean ya agar usaha yang dijalankan mampu berkembang dan bersaing dengan baik pada kondisi sekarang ini. Nah, keadaan ini juga mendorong sektor industri dalam penggunaan sumber daya manusia yang lebih kompetitif tentunya agar nantinya bisa mendukung perkembangan industri era revolusi 4 ini. Di Indonesia sendiri keberadaan technopreneur masih sangat minim nih, ya daripada perbandingannya dengan negara lain ya. Bahkan bisa dikatakan bahwa negara kita masih banyak membutuhkan, ayo kalian entrepreneur yang siap bersaing dengan negara-negara maju di dunia ini. Untuk apa? Mengembangkan sektor perekonomian. Nah, nanti kalian para lulusan muda dari perguruan tinggi pun mulai dituntut tidak hanya sekedar mencari pekerjaan. Kalian besok mereka atau kalian mulai diasah ya untuk menjadi wirausaha yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Saat ini menjadi entrepreneur sudah jauh lebih mudah dibanding dahulu zaman-zamannya Bu Vero. Sekarang siapapun bisa jadi entrepreneur. Gampang. Dengan handphone kalian, dengan perangkat kalian. Nah, kita bisa memanfaatkan keberadaan teknologi sebagai media untuk memulai dan mengembangkan bisnis kita. Kemudian daya konsumsi masyarakat yang terus meningkat.
juga menjadi alasan mengapa keberadaan technopreneur sangat dibutuhkan di negara-negara seperti kita, negara berkembang, negara kita. Perbedaan technopreneur dan entrepreneur. Sebelum kita bahas lebih lanjut, technopreneur dan entrepreneur memiliki perbedaan yang cukup mendasar, di mana kedua kata ini memiliki arti yang berbeda satu sama lain. Technopreneur adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi yang ada. Sedangkan entrepreneur adalah seorang yang melakukan aktivitas usaha atau yang lebih dikenal dengan istilah wirausahawan. Wirausahawan yang pertemuan kemarin, pertemuan 2 ya, yang Ibu Vero jelaskan di pertemuan 2. Jadi technopreneur adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi yang ada. Sedangkan entrepreneur adalah seorang yang melakukan aktivitas usaha atau yang lebih dikenal dengan istilah wirausahawan. Jadi nanti jadinya dari pengertian tersebut jelas keduanya berbeda pasti. Namun memiliki tujuan yang hampir sama. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas dari segi tugas yang diemban. Selain itu, perbedaan antara technopreneur dan entrepreneur juga dapat dilihat dari segi motivasi bisnis yang digagas. Motivasi sendiri merupakan hal yang penting dan harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha, baik itu di bidang technopreneurship maupun entrepreneurship. Meskipun demikian, motivasi di kedua bidang usaha ini pun juga memiliki perbedaan. Pada technopreneurship, setiap pelaku usaha dituntut untuk selalu revolusioner, mengingat perkembangan dunia bisnis di bidang teknologi begitu pesat. Dia harus mengalami revolusioner. Selain itu, bidang usaha ini juga syarat akan kompetisi dan resiko, sehingga apabila ingin mendulang kesuksesan, maka setiap pelaku usaha harus mengeksploitasi teknologi baru. Sedangkan untuk entrepreneurship, setiap pelaku usaha dituntut untuk memberikan motivasi baik itu untuk dirinya sendiri maupun tim. Cara untuk mendulang kesuksesan dalam bidang usaha ini adalah dengan cara mengembangkan ide dan konsep bisnis agar mampu bersaing dengan para kompetitor. Selain itu, para entrepreneur juga dituntut untuk selalu mengeksploitasi setiap peluang demi mengalahkan pesaing. Manfaat technopreneurship.
Baik, kita lanjut. Masih ada orang menebang pohon. Semoga kalian masih bisa mendengar dengan baik. Manfaat teknopreneur ya. Seperti yang sudah dibahas dalam ulasan di atas tadi, teknopreneur bisa dikatakan sebagai inkubator bisnis berbasis teknologi untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Dengan banyaknya generasi muda yang menjadi seorang usahawan, maka hal itu bisa menjadi motor penggerak perekonomian suatu negara dengan terciptanya lapangan-lapangan kerja baru. Jadi di sisi lain, teknopreneur juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Manfaat yang diperoleh pun tentu dapat meningkatkan perkembangan bisnis yang mereka kelola. Nih, manfaat teknopreneur bagi pelaku usaha. Mampu meningkatkan penjualan, keuntungan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya, dapat menggunakan teknologi dengan baik dan benar, menciptakan lapangan pekerjaan baru, memupuk jiwa kewirausahaan bagi generasi muda, berani tampil dalam hal pengembangan dan pengelolaan usaha, memiliki skill base dalam bidang IT yang lebih memadai, memperluas akses pembangunan network dalam dunia bisnis. Bagi pemula, mereka akan memperoleh pencerahan mengenai profesi wirausahawan. Pengembangan skill kreativitas diri pada bidang tertentu. Contoh usaha teknopreneur di era bisnis revolusi industri. 4. Usaha yang melibatkan seorang teknopreneur sebenarnya sudah banyak kita jumpai saat ini, di mana perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat membuat pelaku usaha banyak yang memanfaatkan keberadaan teknologi dalam usaha mereka. Ya. Nanti ada, jadi intinya bahwa usaha yang melibatkan seorang teknopreneur itu terkait dengan bisnis digital ini, itu pengelolaan di bidang pembuatan handphone, smartphone, laptop, gadget, dan alat-alat teknologi lainnya. Juga itu kalau kalian sering online belanja online, ada all shop, beberapa marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, yang lagi terkenal, Shopee, Traveloka untuk orang traveler, ada transportasi online, Gojek, dan lain-lain, juga sering dijadikan sebagai contoh produk teknopreneur. Dan untuk level global, sosoknya seperti Mark Zuckerberg, Christine Moskovitz, Chris Hughes, dan Eduardo Severin menjadi contoh teknopreneur muda yang berhasil mengembangkan teknologi di bidang sosial media berbasis Facebook. Selain itu ada Christian Karim dan Chad Hurley yang berhasil mengembangkan YouTube sebagai jejaring sosial berbasis video. Ini yang sedang kita pakai. Maksudnya yang ibu akan downloadkan Zoom ini ke YouTube, ke upload, diunggah di YouTube yang ibu pakai. Sedangkan di Indonesia sendiri kita mengenal banyak generasi yang masuk dalam jajaran teknopreneur muda, Mas, yang sukses ya dalam bidang usahanya. Kembali ke Mas Menteri Pak Nadiem Makarim yang mengembangkan situs Gojek. Terus ada Andre Darwis ya, pengembangan situs Kaskus, dulu pernah ya di televisi ya, di wawancara ya. Muhammad Jaki dengan situs marketplace-nya Bukalapak. Dan masih banyak lagi. Tentunya kalian nanti. Semoga ya. Cara menjadi teknopreneur di masa sekarang ini.
Bahwa technopreneur berarti membuat usaha ya atau bisnis berbasis teknologi ya tadi ya, dan industri. Munculnya berbagai startup yang digagas para technopreneur mampu menambah lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran di suatu negara. Ada 3 hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang technopreneur di masa sekarang ini. Knowledge atau pengetahuan, skill, kemampuan, attitude, sikap. Ini ya, penting. Harus memiliki ini. Perlu. Jadi cari konten-konten yang menerapkan attitude, skill, knowledge. Pengetahuan bisa didapatkan dengan mudah dari berbagai bidang, mulai dari bangku sekolah hingga bangku kuliah. Keikutsertaan dalam berbagai kegiatan seminar, workshop, lain-lain webinar. Namun dari 3 hal penting tadi, hal penting tadi yang tidak mudah adalah attitude atau sikap. Di mana sikap yang diperlukan untuk seorang technopreneur tidak bisa didapat dari bangku sekolah dan lain-lainnya yang formal ya. Itu harusnya pembentukan dari dasarnya dari diri. Tapi bisa kok mencoba untuk merubah. Selama masih mau diberitahu. Masih bisa. Menjadi technopreneur di masa sekarang bukan hal yang sulit. Selama mampu mengembangkan skill yang dimiliki serta fokus pada bidang yang dikuasai. Penguasaannya. Misalnya, kalian suka memasak, ya sudah bikin video channel tentang memasak. Ya, generasi muda mampu menjadi technopreneur ya, yang sukses. Kalian mampu. Menjadi seorang technopreneur juga tak hanya sebatas memiliki skill semata. Kalian juga harus pandai memanfaatkan keberadaan teknologi yang ada. Punya laptop, punya handphone, silakan dipakai untuk membuka pekerjaan, melakukan pekerjaan atau menghasilkan cuan-cuan. Peran technopreneur dalam perkembangan teknologi dan inovasi. Dalam perkembangan era digital saat ini, banyak bermunculan para technopreneur muda yang inovatif, tingkat inovasinya tinggi dan mampu menggerakkan roda perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Technopreneur merupakan entrepreneur yang memanfaatkan teknologi menghasilkan inovasi yang dapat diterima oleh masyarakat atau konsumen atau pengguna pasar. Technopreneur menjalankan bisnis secara berbeda dari pengusaha lainnya. Bisnis seorang technopreneur memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dan membutuhkan pengetahuan intelektual di bidang teknologi. Sehingga terdapat hubungan yang kuat antara pengembangan teknologi, inovasi, dan entrepreneur. Pada tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 94 dari 137 negara dengan perolehan Global Entrepreneurship Index. Sedangkan pada tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 75 dari 137 dengan perolehan
Global Entrepreneurship Index 26. Jadi mengalami peningkatan di GEI-nya. Kalau dari data BPS tahun 2019, jumlah entrepreneur Indonesia mengalami peningkatan menjadi 3,1%. Dari tahun sebelumnya itu adalah 1,6%. Jadi ada kemajuan kan di negara kita. Ada indikatornya paling tidak jika negara memiliki jumlah entrepreneur minimal 2%. Kita sudah menjadi 3,1. Jadi untuk meningkatkan jumlah entrepreneur perlu adanya komitmen dari berbagai pihak, yaitu perguruan tinggi, kemitraan dengan industri, dan didukung oleh pemerintah. Nanti kan ada PKM, coba dipakai di situ. Saya PKM ya, pengembangan kreativitas mahasiswa ya. Bu Vera jadi pembimbing di situ. Bisa nanti lakukan itu. Dengan integrasi dan kerjasama dari berbagai pihak tadi, diharapkan muncul lebih banyak lagi para teknopreneur muda inovatif yang berhasil dalam mengembangkan inovasinya. Sehingga implementasi dari integrasi tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan model inovasi triple helix. Model inovasi triple helix ini dapat dipertimbangkan untuk keberhasilan calon teknopreneur. Sehingga perlu ada kerjasama di antara peran triple helix dalam mempertimbangkan keberhasilan. Model triple helix dari inovasi mengacu pada satu set interaksi antara akademisi di universitas atau di perguruan tinggi, industri dan pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Saat ini pemerintah telah memiliki berbagai program untuk meningkatkan peran teknopreneur muda agar terjadi peningkatan dalam lahirnya teknopreneur muda di Indonesia. Dan juga berbagai pihak industri yang secara bersama-sama dengan perguruan tinggi mendidik para teknopreneur muda. Nah, MBKM itu dipakai saja di program-program MBKM. Global Entrepreneurship Index ada 14 pilar yang menjadi pertimbangan. Bagaimana sikap para entrepreneur agar dapat menjadi seorang entrepreneur yang tangguh. Pilar tersebut adalah kesempatan untuk memulai bisnis, memiliki keahlian dalam startup, menerima resiko yang timbul, memiliki kemampuan networking, pandangan positif penduduk suatu negara terhadap entrepreneurship, kesempatan dalam melakukan startup, penyerapan teknologi, sumber daya manusia, persaingan inovasi produk, inovasi proses, pertumbuhan yang tinggi, penerimaan dari pasar secara internasional, kemampuan mengelola risiko terhadap modal. Memaknai era digital. Selanjutnya, memaknai era digital dengan teknopreneur. Ada lagi. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan terus mengalami lonjakan dengan dinamika yang terus mengubah wajah dunia dalam tatanan peradaban yang modern. Hal ini ditandai dengan tingkat penerapan teknologi, baik itu alat komunikasi,
komputer dan berbagai sistem lainnya, hingga sosial media yang semakin marak dengan beragam fitur yang ditawarkan. Masyarakat yang dinamis dan tentunya kaya akan jiwa inovasi dan kreativitas telah tertanamkan. Pemetaan teknologi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan beberapa negara lainnya diarahkan pada penciptaan teknologi berbasis komputerisasi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berintikan semangat entrepreneurship dengan beragamnya kebutuhan hidup. Kondisi yang memberi manfaat dan dampak yang luar biasa seperti Facebooknya Mark Zuckerberg atau Google dari Sergey Brin dan Larry Page, atau Twitter dari Evan Williams and Friends, serta beberapa penemuan baru dan masih banyak hal lain yang terus bermunculan. Lanjut kalian. Entrepreneurship adalah pengembangan dari teknologi dan entrepreneur. Intinya itu. Entrepreneurship adalah pengembangan dari teknologi dan entrepreneur. Jadi peranan technopreneurship sangat banyak, apalagi bagi orang-orang yang ingin meningkatkan bisnis lebih cepat lagi, lebih meraup cuan-cuan banyak. Suatu inovasi yang dihasilkan pun harus berupa ide-ide yang kreatif dan terkini pada masa-masa ini. Nah, masa-masa nanti, masa-masa tersebut. Technopreneurship bermanfaat dalam pengembangan industri-industri besar dan canggih. Selain itu juga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia menjadi lebih baik. Ada kok, ada ya, pengembangan hasil itu tanaman buah merah tradisional khas Papua atau apa Pandanus cornoides yang dikembangkan oleh Faculty of Green Economy and Digital Communication Universitas Surya Gading Serpong. Pengembangan variasi komoditi yang khas yang memberi manfaat dari segi ekonomis tentunya dapat melestarikan kekayaan alam hayati endemik terkait teknologi, hasil pertanian, dan kesehatan sebagai obat yang berkualitas. Kunci dari semua ini adalah mewadahi jiwa riset dan kendali mutu sumber daya alam dan manusia Indonesia yang tidak kalah saing dengan dunia barat. Kan ada itu pengembangan itu. Pembangunan yang berkelanjutan dan dampaknya perlu dirasakan langsung oleh segenap kita warga masyarakat yang pastinya menimbulkan perubahan. Entrepreneurship menciptakan lapangan usaha, melahirkan ide dan memacu semangat penguasaan teknologi IT kepada pengguna demi kesejahteraan hidup. Kan begitu. Pendidikan yang berkualitas dan pemahaman yang terus up to date akan membawa perubahan yang signifikan sesuai dengan tuntutan zaman dengan berbagai gejolak dan fenomena yang ada. Jadi dengan demikian, technopreneurship diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan atau sustainable development di negara kita ini dalam kerangka revolusi mental pemimpin yang baru nantinya. Setiap penemuan baru perlu dipatenkan dan dipublikasikan sehingga Indonesia semakin dikenal oleh dunia. Ayo bergerak tuh, ayo segera PKM itu masukin lagi PKM. Pengembangan kreativitas mahasiswa. Technopreneurship akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Technopreneurship dapat memberikan manfaat atau dampak baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Ada nih tokoh TED Talk kata, let's go
infant tomorrow instead of worrying about what happening yesterday. Sudah siapkah kalian? Let's go infant tomorrow instead of worrying about what happening yesterday. Jadi Steve Jobs juga jadi baca. Ya begitu anak-anak itu suara apa itu? Menebang pohon dengan gergaji listrik. Ya begitu anak-anak. Moga-moga bisa didengar dengan baik suara Bu Guru tadi. Juga pas lagi sakit begini, ya moga-moga bisa bermanfaat ya. Thanks. Any questions? You can find me at Ruang Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta yang tercinta. Kamu boleh di situ. Ini speak, tapi tetap jaga, tetap prokes ya, karena masih agak PPKM ya. Kalau mau bertemu Bu Vero, WA dulu mungkin ya, kita janjian dulu. Begitu anak-anak, salam sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sarang hayo. Jangan lupa prokes ya. Dah.